Penguasa Kuil Surgawi, Bab 307. Kembali ke setengah jam yang lalu, di Kerajaan Naga, tempat Akademi Seji ditempatkan, Tang Yun datang dengan matahari besar, membanjiri seluruh akademi dengan satu orang. Saat dia berada di udara, bahkan Akademi Seji yang kuat pun mereka harus turun ke tanah. Meskipun Tang Yun pendiam, dia sangat mendominasi. Faktanya, proses pertumbuhan Xiao Tian sangat dipengaruhi oleh Tang Yun. Aturan praktis Tang Yun adalah saya dapat memperlakukan Anda dengan sopan sambil tersenyum, tetapi harap diingat bahwa ini bukan karena Anda hebat, tetapi karena pengembangan diri saya tidak memungkinkan saya untuk melihat Anda dengan cara yang sama. Kamu boleh melakukan hal-hal yang tidak aku pedulikan, tetapi jika kamu berani menyentuh hal-hal yang aku pedulikan, aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Sama seperti putranya Xiao Tians. Ya, penglihatan langit dan bumi barusan, serta gemetarnya warisan pedang kekaisaran, beritahu Tang Yun bahwa Xiao Tians mungkin telah mengungkapkan sesuatu, dan menurut perhitungannya, putranya tidak akan mati dengan mudah karena dia masih memiliki jejak kekuatan terakhir yang tersisa di Xiao Tians. Setelah satu pukulan, ketika benar-benar tidak ada harapan untuk bertahan hidup, pukulan terkuatnya yang tersegel di tubuh Xiao Tians akan diaktifkan. Dan, pada saat itu, jika Xiao Tians mati, maka dia, Tang Yun, pasti akan membantai dunia. Ini adalah dominasi Tang Yun. Jadi pada saat ini, ketika Tang Yun melihat orang-orang kuat di Akademi Seji dan ingin keluar untuk menyelidiki, dia berdiri di udara dan berkata dengan dingin, sebelum kamu lahir di Akademi Seji, 9 sekte terkuat di Akademi Seji tingkat kekaisaran pintunya masih ada, mengapa kamu begitu cemas? Jika kamu benar-benar terburu-buru, bagaimana kalau aku memberimu tumpangan? Meskipun nada suara Tang Yun sangat ringan, ada rasa keraguan yang kuat dalam kata-katanya. Dia punya rencananya, dan meskipun ada beberapa liku-liku dalam rencananya, itu tidak terlalu besar. Bagaimanapun juga, dia, Tang Yun, masih di sana. Pada saat ini, ketika Tang Yun selesai berbicara, para guru tahu di depan gerbang Akademi Seji, apakah mereka kuat di alam kematian atau di alam hidup, merasakan teror dan ketakutan yang besar di hati mereka saat ini. Hei, Sarjana Tang, tidak harus seperti ini. Akademi Seji tidak ada di sini sekarang. Kamu dapat yakin, karena Sarjana Tang ada di sini, silakan pergi ke perpustakaan untuk membicarakan tentang itu. Saat berikutnya, di Akademi Seji ketika para guru tahu yang kuat di gerbang ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara tua datang dari dalam akademi. Kemudian, Tang Yun, yang masih berdiri diam di udara, memiliki senyuman di wajahnya, mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya permisi. Tang Yun kemudian mulai berjalan menuju kedalaman akademi di udara. Ya, itu tidak terbang, tapi berjalan perlahan menuju kedalaman akademi seolah-olah berjalan di tanah datar. Pada saat ini, meskipun Tang Yun tidak lagi menatap orang-orang kuat di bawah, orang-orang itu masih sangat ketakutan. Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia. Ketika Tang Yun datang 5 tahun lalu, mereka merasa Tang Yun sangat kuat. Bahkan dekan lama Akademi Seji mereka sangat takut pada Tang Yun. Mereka khawatir tentang apa yang ingin dilakukan Tang Yun di Akademi Seji 5 tahun lalu. Tidak berani menghentikannya sama sekali. Semua orang kuat di Akademi Immortal Seji sangat bingung tentang Tang Yun, karena mereka telah menyelidiki informasi Tang Yun, benar-benar diselidiki 5 tahun lalu. Namun hasil penyelidikannya adalah bahwa Tang Yun hanyalah orang biasa. Satu-satunya titik terang yang bisa dia tunjukkan adalah bahwa dia adalah wanita berbakat terkemuka yang suka mempelajari buku-buku kuno dan buku sejarah dari seluruh dunia. Bakatnya sangat tinggi dan tingkat pengetahuannya tidak lebih buruk dari bujangan terhebat manapun di Akademi Seji. Jika ini ditempatkan pada dinasti kuno, dia akan menjadi seorang Konfusianisme yang hebat. Namun selama penyelidikan mereka, Tang Yun tidak memiliki kekuatan bertarung, dia hanyalah orang biasa. Ini seperti saya bangun 5 tahun lalu saya langsung terbang ke langit. Siapa? Dia, orang yang sangat kuat, mengapa dia mengabdikan dirinya pada dunia fana? Dan apa yang dia rencanakan? Pada saat ini, semua orang kuat di Akademi Seji menebak-nebak, karena Tang Yun mereka sepertinya tidak terlalu ramah terhadap Akademi Seji, dan tentunya tidak bisa dikatakan bermusuhan. Namun ketika mereka berpikir untuk dihormati sebagai Raja Manusia, mereka merasa jijik. Mereka hanya merasa tidak enak badan. Tang Yun secara alami mengabaikan pikiran orang-orang di lapangan. Dia memiliki misinya, selama orang-orang ini tidak menghentikannya, jika dia harus berdiri di sisi yang berlawanan, maka dia akan mengambil tindakan. Saat berikutnya, saat Tang Yun hendak mencapai kedalaman Akademi Seji, sebuah suara tiba-tiba datang dari halaman di bawah belakang. Tang Zun, bisakah kamu memberitahuku betapa lebih buruknya aku daripada Xiao Tians? Orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah Kong Xuan,
yang telah sembuh dari luka-lukanya dan telah menerima dukungan dari Akademi Seji untuk menerobos ke Kaisar Sejati tingkat 9. Ya, itu adalah Kaisar Sejati tingkat ke-9, tingkat yang sama dengan Xiao Tians. Itu kebetulan, tapi juga bukan suatu kebetulan. Sepertinya ada hubungan antara dia dan Xiao Tians. Saat ini, Kong Xuan berpakaian putih seperti salju, dengan wajah seperti mahkota batu giok. Jalan Kaisar Sejati Kong Xuan tidak buruk. Pada saat ini, Tang Yun, yang berdiri di udara, mengabaikan orang-orang di bawahnya. Saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Kong Xuan, dia berhenti. Tapi dia tetap tidak menoleh ke belakang. Sebaliknya, dia berkata kepada Kong Xuan, jalan kalian berdua tidak sama. Kamu tidak sebanding. Kong Xuan, kamu luar biasa, tapi ingatlah bahwa era ini bukan lagi dinasti kuno, dan di eramu tidak ada bandingannya. Hanya ada satu orang, Tians, dan yang lainnya diabaikan. Setelah Tang Yun selesai berbicara, dia bergerak dan terus berjalan menuju bagian dalam akademi. Namun kalimat lain sampai ke telinga Kong Xuan, tentu saja, hal yang sama juga berlaku untuk Tians. Saya mengatakan ini kepadanya 5 tahun yang lalu. Masa depan generasi Anda pasti akan menyenangkan. Kong Xuan, ayolah, jangan biarkan Tians juga kesepian. Setelah selesai berbicara, sosok Tang Yun menghilang ke bagian terdalam akademi, di mana dekan lama Akademi Seji sedang menunggunya, manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang sama menakutkannya. Di gerbang Akademi Seji, orang-orang kuat yang sebelumnya ingin keluar untuk menyelidiki fenomena aneh langit dan bumi, kini menundukkan kepala dan diam-diam menyesali tindakan mereka di dalam akademi. Bukan karena mereka tidak mau keluar, itu karena mereka tidak berani. Pada saat ini, di medan perang di luar wilayah, di medan perang yang jauh dari dojo Kaisar Hitam, Xiao Tians tidak tahu bahwa ibunya, yang telah menghilang selama 5 tahun dan menyembunyikan rahasia besar di tubuhnya, diam-diam telah mencegahnya dari masalah lagi. Ya, Tang Yun telah memperingatkan markas penjaga aturan sebelumnya. King He Dao Master, beberapa orang ketakutan, dan mereka ditakuti sampai mati oleh rombongan Xiao Tians. Ketika mereka menyerang sebelumnya, mereka adalah orang kuat di tingkat 9 Guru Tao. 9 Guru Tao. Tapi sekarang kedua belah pihak mulai bertempur, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka kehilangan lebih dari setengahnya, dan 5 di antaranya dipenggal. Di antara mereka, Xiao Tians dan Kaisar Hitam membunuh satu, lalu Xiao Tians dan Kaisar Hitam bekerja sama dengan Tetua Agung dan yang lainnya untuk membunuh satu sama lain. Dao Chen bekerja sama dengan semua orang, dan Xiao Tians membunuh satu sama lain dengan pukulan terakhir. Dan Dao Yi membunuh mereka berdua sendirian. Dan sekarang dari 9 guru Tao kuat yang datang, hanya 4 guru terkuat di puncak alam kematian, King He, Qiu Han, Lingdong, dan Fei Mu, yang tersisa. Dan bahkan mereka berempat yang masih hidup pun pucat saat ini. Dao Yi, yang juga menyandang gelar pembunuh nomor 1 di kubu penjaga aturan, juga merupakan orang kuat di puncak hidupnya. Bahkan jika 5 atau 6 dari mereka kuat di alam kematian dan bersama-sama menekan Dao Yi, mereka terluka parah oleh Dao Yi. Demikian pula, pada saat ini, pihak Xiao Tians, apakah itu dirinya sendiri, Kaisar Hitam, Tetua Agung, dan lainnya, serta 5 penjaga pemerintahan tingkat surga di bawah Dao Yi, atau Dao Chen dan Dao Yi yang paling kejam. Saat ini, semua orang terluka. Xiao Tians bahkan terguncang hingga pori-pori tubuhnya terguncang, meski ada bantuan dari seseorang dalam pertempuran tadi. Tapi jangan lupa, pada akhirnya, dia membunuh 3 guru Tao yang kuat sendirian. Pada saat ini, King He menatap Xiao Tians dalam-dalam, dan akhirnya ada sedikit ketakutan di matanya, ketakutan yang mendalam. Mereka berpikir bahwa meskipun Xiao Tians ingin membalas mereka, itu hanya akan terjadi setelah dia bersembunyi kali ini dan akan merepotkan mereka lagi di masa depan. Tapi tidak seperti itu. Xiao Tians tidak akan menunggu terlalu lama untuk membalas dendam. Jika dia punya dendam, dia akan membalasnya saat itu juga. Jika aku bisa membunuhmu, aku akan membunuhmu. Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuatmu takut. King He melihat lagi. Dia juga berlumuran darah saat ini, tetapi Dao Chen dan Dao 1 atau 2 orang kuat telah bergegas ke sisi Xiao Tians. Dia menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, dan kemudian tanpa berpikir lagi, dia berbalik dan lari dengan cepat ke kejauhan. Namun, saat King He melarikan diri ke kejauhan, suara dingin Xiao Tians di belakangnya sekali lagi mencapai telinga mereka berempat. Tuan King He, kan, aku ingat kamu, aku harap kamu hidup dengan baik. Ada juga musim dingin, Fei Mu, dan Qiu Han. Kalian juga tunggu aku. Lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu dan menunggu. Di langit yang jauh, King He, Qiu Hao dan guru Tao lainnya di puncak 4 alam kematian gemetar, berhenti sebentar, dan kemudian menjauh dari medan perang di luar wilayah dengan kecepatan lebih cepat. Puff!
Setelah King He dan yang lainnya menghilang sepenuhnya, Xiao Tians akhirnya tidak tahan lagi dan mengeluarkan seteguk besar darah. Kaisar Hitam dan orang lain di sebelahnya segera memandangnya dengan cemas dan ingin bertanya. Xiao Tians melambaikan tangannya, berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak masalah. Kemudian Xiao Tians melirik ke tempat di mana orang kuat misterius yang baru saja memblokir Dao Master Qiu Han muncul. Tapi tidak ada seorang pun di sana saat ini. Beberapa, perasaan familiar, mungkinkah aku mengenalnya? Xiao Tians bergumam di dalam hatinya. Dalam hatinya, ia masih sangat berterima kasih kepada wanita misterius yang baru saja mengambil tindakan. Jika bukan karena dia, perang ini tidak akan berakhir secepat ini. Tetapi saat ini, pihak lain telah menghilang. Bahkan jika Xiao Tians ingin berterima kasih padanya, dia tidak dapat menemukan siapapun. Jadi aku hanya bisa menyimpan rasa syukur ini dalam-dalam di hatiku. Aku akan melaporkannya nanti. Kemudian Xiao Tians menoleh ke arah Dao Chen yang terluka parah dan membungkuk dalam-dalam kepada Dao Yi. Xiao Tians berterima kasih kepada kedua senior atas kebaikan mereka dalam melindungi Dao pasti membalas budimu di masa depan. Dao Yi dan Dao Chen tidak mengatakan apapun saat ini. Faktanya, mereka berdua sangat terkejut saat ini. Xiao Tians benar-benar mengambil tindakan. Dia bahkan belum naik ke level kaisar sejati, namun dia berani mengayunkan pedangnya melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao. Dan hasil akhirnya adalah dia membunuh ketiga lawannya dengan kekuatan besar. Xiao Tians kemudian menghadapi 5 prajurit berdarah besi yang terluka di bawah Dao Yi, 5 penjaga aturan tingkat surga. Namun, pada saat ini, mereka semua terluka parah luka di perutnya, dan satu lagi lengannya patah. Namun saat ini, meski terluka parah, tubuh mereka masih berdiri tegak. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya ke arah 5 orang kuat dan berkata dengan sangat serius, Tuan Kuil Surgawi di medan perang ekstrateritorial, Xiao Tians, terima kasih semuanya. Mulai sekarang, jika Anda memiliki permintaan, kami Kuil Surgawi pasti akan mengambil tindakan. Tuan Istana, sama-sama. 5 prajurit berdarah besi di bawah komando Dao Yi juga berkata kepada Xiao Tians dengan sungguh-sungguh sambil mengepalkan tangan mereka. Akhirnya, Xiao Tians menoleh untuk melihat ke arah sesepuh yang juga terluka. Dia memandang ke arah para tetua dan yang lainnya dengan sangat rumit dan berkata, Tetua, perang di sini sudah berakhir. Perang di luar wilayah sudah berakhir. Kamu harus kembali ke kerajaan naga untuk mengolah dan berusaha melakukan beberapa terobosan. Xiao Tians berhenti saat dia berbicara, lalu menyipitkan matanya dan berkata perlahan, tunggu sampai aku kembali. Setelah aku kembali, mari kita bersihkan wilayah ini bersama-sama. Ya, Xiao Tians tidak akan kembali bersama Tetua Agung dan yang lainnya hari ini. Dia sudah terlalu lama meninggalkan kuil surga, dan baik dia maupun Tetua Agung perlu mencerna rangkaian hasil hari ini. Namun yang tidak sulit dibayangkan oleh siapapun adalah ketika Xiao Tians mengatur ulang bagian luar wilayah dan kembali ke wilayah tersebut dengan semua orang kuat. Pada saat itu, bahkan 9 sekte terkuat di tingkat kaisar di kerajaan naga akan keluar. Untuk sesaat, hati Xiao Tians menimbulkan kebanggaan besar. Penguasa kuil surgawi ekstrateritorial yang mendominasi medan perang di luar wilayah dan menindasnya seumur hidup, Xiao Tians. Dia, kembali. Bab 308. Saat ini, Xiao Tians tampak menjadi sosok paling sentral dan fokus di antara penonton. Kaisar sejati memberontak melawan Guru Tao. Sungguh semangat yang agung dan heroik. Toh selisihnya terlalu jauh. Kalau dihitung-hitung, selisihnya bukan hanya 1 atau 2 peringkat saja. Tapi masih banyak lagi. Tapi hari ini Xiao Tians melakukannya. Dia, penguasa kuil surgawi di medan perang luar tidak akan membutuhkan siapapun untuk melindunginya mulai sekarang. Dia sendiri adalah walinya sendiri. Jalan abadi, terus melangkah, menelan gunung dan sungai sejauh ratusan juta mil. Ya, pertarungan hari ini adalah titik balik terpenting bagi Xiao Tians sendiri. 5 tahun, ketika dia belajar lebih banyak tentang medan perang asing dalam 5 tahun terakhir, dia semakin takut. Ya, dahulu kala, Xiao Tians mengetahui bahwa ada orang-orang kuat yang tak tertandingi di tingkat Guru Tao di dunia ini di atas tingkat kaisar, dan bahkan di atas tingkat Guru Tao. Jadi ketika Xiao Tians menerobos puncak level kekaisaran di medan perang di luar wilayah dan secara resmi memasuki jalan untuk menjadi kaisar sejati, dia memilih untuk bersembunyi pada saat itu dan bertarung dengan penuh semangat. Ya, karena, saat dia menjadi lebih kuat, kekagumannya terhadap dunia menjadi lebih kuat. Itulah perasaan seorang pembangkit tenaga listrik tingkat atas. Oleh karena itu, Xiao Tians telah bersembunyi terlalu lama, dan terlalu lama terdiam. 3 bulan lalu, ketika dia menerima panggilan bantuan dari putrinya di medan perang di luar wilayah tersebut, dia kembali ke wilayah tersebut dan tinggal di sana selama 3 bulan penuh. Terus berdiam diri di kerajaan naga.
Siapakah Xiao Tians? Selain cinta yang besar di hatinya, ia juga seorang raja dan kaisar. Tuhan mengizinkan dia dilahirkan di era ini, dan dia ditakdirkan untuk menjadi puncak eksistensi di era ini. Era ini menjadi lebih seru dengan kedatangan Xiao Tians. Tapi setelah pertempuran hari ini, segalanya menjadi berbeda. Dia memiliki kekuatan untuk benar-benar mengalahkan Guru Tao di alam kematian. Bahkan jika makhluk seperti Dao Yi, yang berada di puncak alamnya, ingin membunuhnya, dia memanggil Ba-After Pedang Kaisar, dia juga yakin bisa melarikan diri. Itulah keyakinan Xiao Tians. Dengan keyakinan kuat Kaisar sejati untuk melakukan serangan balik terhadap 3 Guru Tao. Belum lagi, hari ini, Xiao Tians memiliki orang-orang yang lebih kuat di sisinya, termasuk Dao Yi, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di puncak alam hidup tingkat Guru Tao, dan Dao Chen, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di puncak kematian tingkat Guru Tao. Dunia, Master tingkat Master Dao Yi Chen dan Dao Dao menjaganya. Berdiri bersamanya, Kaisar Hitam sekarang juga berada di puncak Kaisar sejati tingkat ke-9, dan pada awalnya dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao. Dan ada juga orang kuat seperti Tetua Agung di Kerajaan Naga. Kali ini, ada kemenangan besar di medan perang asing. Departemen Perang Kerajaan Naga dan Xiao Tians membantai 3 markas besar Departemen Perang Luar Negeri dalam 1 hari, memotong nasib nasional mereka. Selain itu, kemenangan 1 lawan 8 Departemen Perang Kerajaan Naga di medan perang ekstrateritorial. Xiao Tians yakin bahwa setelah Tetua Agung dan yang lainnya kembali kali ini, mereka pasti akan mencapai terobosan lain, dan kekuatan keseluruhan Departemen Perang Kerajaan Naga juga akan menjadi lebih kuat. Jadi di masa depan, Xiao Tians akan mengintegrasikan medan perang di luar wilayah dan memimpin tentara kuil Tianshan untuk mendapatkan peningkatan keseluruhan lainnya. Kemudian ketika dia kembali ke Kerajaan Naga, dia akan bekerja dengan Departemen Perang Kerajaan Naga untuk secara langsung menekan 9 orang tersebut pasukan tingkat Kaisar di Kerajaan Naga. Biarkan Kerajaan Naga dan kuil Tianshan menjadi lebih kuat lagi. Untuk sesaat, kebanggaan di hati Xiao Tians melonjak. Tetua Agung, ucapkan selamat tinggal. Saya tidak bisa kembali sekarang, tapi tolong tunggu sampai saya kembali. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata kepada Tetua Agung dengan sungguh-sungguh. Mata tetua itu menatap Xiao Tians, dengan kegembiraan, kelegaan, dan segala macam emosi yang sangat rumit. Kemudian Tetua Agung juga menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Oke. Saat kamu kembali, Tians, jangan khawatir, keluargamu akan dilindungi oleh Departemen Perang kami. Departemen Perang Kerajaan Naga tidak akan pernah hancur. Keluargamu pasti tidak akan khawatir." Xiao Tians juga mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tetua Agung, serahkan perbaikan di dalam wilayah dan di luar wilayah kepadaku. Kuil surga ada di sini, dan kami tidak akan membiarkan orang luar masuk ke perbatasan dari Kerajaan Naga." Xiao Tians berkata dengan sangat serius, "Ini adalah janji antar manusia, ini adalah janji antara orang yang lebih tua." Adegan ini seperti dialog antara Kaisar Ying dan Tianxia 2000 tahun lalu pada masa dinasti kekaisaran. "Jangan khawatir, saya ada di area tersebut. Jangan khawatir, saya di sini di luar wilayah." Pada saat ini, ketika Xiao Tians sedang berbicara dengan Tetua Agung lagi, hati Dao Yi dan Dao Chen juga gemetar. Keduanya memandang Xiao Tians dan Tetua yang sedang membuat janji saat ini. Untuk sesaat, keduanya gemetar. Karena saat ini, mereka berdua merasakan perasaan yang aneh di hati mereka. Artinya, sepertinya perkataan yang disepakati oleh dua pria di depanku ini pasti akan menjadi kenyataan di masa depan. Sangat percaya diri, meskipun jalan di depan penuh dengan pedang dan api, mereka akan bergerak maju dengan gigih. "Tians, hati-hati." Liu Ce, tetua kedua dari Kerajaan Panjang, Zudi, tetua ketiga, dan Long Zhangguo tetua keempat, juga berjalan ke arah Xiao Tians dan mengucapkan selamat tinggal padanya satu persatu. Kemudian mereka bertiga, bersama dengan sesepuh agung, terbang ke kejauhan. Sekarang perang di luar wilayah telah berakhir lagi, seluruh situasi di luar wilayah akan mengalami perubahan besar setelah hari ini. Namun permasalahan dalam domain tersebut masih jauh dari terselesaikan. Kekuatan 9 sekte tingkat kaisar terkuat tidak jauh lebih lemah dari 9 biro perang besar dan menengah di luar wilayah. Tetua Agung dan keempat orangnya pergi. Pada saat ini, Dao Yi melihat sosok 4 tetua kerajaan naga yang akan pergi, alisnya sedikit mengernyit, dan rongga matanya menyusut. Dia bergumam, "Qin Wu, Liu Ce, Zudi, Long Zhangguo." Nama keempat orang ini membawa begitu banyak kekuatan keberuntungan. Dao Yi tidak berkata apa-apa lagi setelahnya, tapi dia hanya merasakan hal seperti itu. Perasaan, keempat tetua kerajaan naga semuanya memiliki sedikit petunjuk tentang aura kekaisaran dinasti kuno. Meski sangat lemah, tapi itu nyata.
Pada saat ini, jejak spekulasi di hati Dao Yi terkubur dalam-dalam di hatinya. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap. Tetua Agung dan rombongannya pergi dan kembali untuk merapikan wilayah tersebut. Dan Xiao Tians akan mulai memperbaiki medan perang di luar wilayahnya. Dia sudah terlalu lama berada jauh dari kuil surga. Dalam 5 tahun sejak kuil surga didirikan, dia tidak pernah pergi begitu lama. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, mengeluarkan komunikatornya, dan menelepon Qian Nian. Panggilan itu segera tersambung, dan suara khawatir datang dari sisi Qian Nian. Tuan Istana, apakah kamu? Kamu baik-baik saja, ya? Qian Nian juga telah menerima berita tentang pertempuran Xiao Tians sebelumnya. Xiao Tians berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, Qian Nian, sekarang kumpulkan semua prajurit kuil Tianshan dan minta mereka datang menemuiku. Aku akan mengirimkan lokasinya nanti. Ya, ketika Qian Nian mendengar bahwa Xiao Tians baik-baik saja, kekhawatirannya langsung hilang. Setelah menutup telepon, dia segera mengirimkan dekret kepada semua prajurit di bawah kuil Tianshan, penguasa istana telah kembali. 3.000 tentara pergi menyambut Tuan Istana. Saat Xiao Tians sedang berbicara, Dao Yi dan Dao Chen bergerak. Tubuh Dao Yi melintas dan pergi ke arah mayat 5 guru Tao yang kuat yang baru saja terbunuh di sini energi paling murni di dalam. Dao Yi, di sisi lain, pergi ke dojo Kaisar Hitam, di mana juga terdapat mayat 5 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 tingkat Kaisar. Ini semua adalah energi, dan juga mengandung sedikit keberuntungan. Mayat orang kuat, terutama master tingkat Kaisar ke atas, adalah tonik terbaik. Ini berguna bahkan untuk Xiao Tians dan Kaisar Hei, tapi mereka tidak membutuhkannya saat ini. Keduanya memiliki caranya masing-masing, namun hal ini masih paling cocok untuk meningkatkan prajurit di bawah kuil Xiatian. 5 guru Tao, 5 Kaisar tingkat 9, seberapa kuat energi dan Tao Yun yang terkandung di dalamnya. Gunakan energi tingkat tinggi ini untuk meningkatkan prajurit di bawah komando kuil surgawi. Saya yakin kekosongan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang diciptakan oleh promosi 4 Raja Surgawi kuil surgawi akan segera terisi. Namun awalnya, orang-orang seperti Tianyi dan lainnya tidak dapat meningkatkan bakat mereka ke level Kaisar. Namun yang berbeda sekarang adalah jika mereka secara langsung menyerap Tao Yun dari pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao, mereka akan mencapai terobosan lagi. Belum lagi Tianyi dan 100 pembangkit tenaga listrik lainnya juga telah menyerap jejak takdir nasional Departemen Perang Dajia. Akar mereka telah terangkat, dan saat ini, Xiao Tians memiliki sesuatu di tangannya. Separuh kekayaan negara selama beberapa ratus tahun terakhir. Xiao Tians sudah memiliki rencana di benaknya mengenai penggunaan Departemen Perang Besar Portugis dalam takdir nasional, membiarkannya mengikuti perang secara diam-diam dan menyerahkannya kepada 2 bersaudara yang tidak ada di sini. Dan ketika Xiao Tians berpikir untuk diam-diam mengikuti Zhan dan kedua saudara laki-lakinya, dia juga sedikit merindukan mereka. Dirindukan selama beberapa hari. Sebenarnya, itu bukan waktu yang lama, tapi selama kurun waktu ini, terlalu banyak hal yang terjadi. Xiao Tians percaya bahwa dengan bakat dan keberuntungan 4 bersaudara di bawahnya, mereka berempat pasti mampu memulai jalur Kaisar sejati. Dan pertempuran hari ini membuat Xiao Tians semakin memahami tentang kekuatan jalan Kaisar sejati dan masa depannya yang lebih luas. Jadi karena kasusnya seperti ini, maka 4 bersaudara berikut, An, Zhan, Lu, dan Mi, semuanya harus mengikuti jalan Kaisar sejati. Terlebih lagi, An, Xiao Tians dan Hei Di masih bisa membimbing mereka saat mereka mengambil jalan Kaisar sejati di masa depan. Saat berikutnya, saat Xiao Tians sedang membuat rencana di benaknya, Kaisar Hitam tiba-tiba berbalik dan memandang Xiao Tians, dan berkata dengan serius, saudaraku. Hah, kakak, ada apa? Xiao Tians kembali sadar dan tanpa sadar bertanya pada Heidi. Kaisar Hitam berkata kepada Xiao Tians dengan ekspresi yang lebih serius, saudaraku, mulai sekarang, aku akan meninggalkan organisasi penjaga aturan dan bergabung dengan kuil surgawimu. Xiao Tians bingung. Kaisar Hitam bergabung dengannya di kuil surgawi. Bukannya dia tidak mau menerimanya, hanya saja Kaisar Hitam terlalu kuat. Jika Kaisar Hitam bergabung dengan kuil surga, posisi apa yang akan dia berikan padanya? Xiao Tians sejenak tidak tahu harus berkata apa. Saat berikutnya, dia hendak berbicara dengan Kaisar Hitam. Namun Kaisar Hitam tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya dan berkata, Kaisar Hitam, beri hormat kepada penguasa istana. Kakak, itu, aku, tidak, kamu. Kamu tidak harus bergabung, bukan. Semakin banyak Xiao Tians berbicara, semakin dia tidak tahu harus berkata apa. Kaisar Hitam menundukkan kepalanya dan berkata, saudaraku, kami telah sepakat bahwa aku akan menemanimu menaklukkan surga. Anggap saja aku sebagai prajurit biasa. Jangan menolak, kamu semakin kuat sekarang,
tetapi yang kuat orang-orang dari kuil surgawi dipromosikan kecepatannya tidak dapat lagi mengimbangi Anda. Begitu Anda terjerat, kuil surga akan berada dalam masalah. Xiao Tians mengerutkan kening. Heidi benar. Kemudian Xiao Tians memandang Heidi dengan serius dan bertanya, "Kakak, apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan kuil surgawiku?" Kaisar Hitam mengangguk dan berkata, "Yah, lumayan. Saya akan bergabung." Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kaisar Hitam menerima gelar itu. Mulai sekarang, Kaisar Hitam akan dikanonisasi sebagai wakil kepala aula pertama dari kuil surgawi medan perang luar angkasa. Peringkat di atas Lu, Mi, An, dan San. Terima kasih, Tuan Istana." Kaisar Hitam juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat ini, dia secara resmi bergabung dengan kuil surgawi. Setelah itu, Xiao Tians menunggu sebentar para prajurit kuil Tianshan. Setelah mereka datang, dia mengumumkannya lagi. Dan yang keluar adalah saat Xiao Tians selesai berbicara dengan Heidi. Saat berikutnya, semburan suara gemuruh tiba-tiba datang dari ujung bumi dan langit yang jauh. Melihat sekeliling, mereka melihat ratusan helikopter bersenjata di bawah komando kuil Tianshan, bergemuruh menuju sisi ini, dan di darat, ada ribuan tentara dari kuil Tianshan, berlari menuju sisi ini secara serempak. Dalam sekejap, 3.000 tentara dari kuil surgawi berkumpul kembali. Adegan seperti itu, ketika 3.000 pembangkit tenaga listrik teratas di kuil surgawi berkumpul, terakhir kali hal itu terjadi adalah ketika mereka semua pergi ke kerajaan naga 3 bulan lalu. Dan hari ini, 3.000 orang kuat dan 3.000 tentara berdarah besi berkumpul lagi, hanya untuk menyambut tuan istana mereka. Kembali, gemuruh, gemuruh, gemuruh. Xiao Tians melihat ke kejauhan, dan melihat 3.000 tentara bergegas ke arahnya dan Kaisar Hitam. Yang terlemah sekarang adalah 3.000 prajurit berdarah besi yang merupakan orang kuat di level Dewa Perang. Untuk sesaat, kebanggaan di hati Xiao Tians menjadi semakin kuat. Salam, kepada penguasa istana. Salam, kepada penguasa istana. Salam, kepada penguasa istana. Tiba-tiba, teriakan keras bergema hingga ratusan mil. Saudaraku, aku, kembali. Saat berikutnya, Xiao Tians melayang ke udara dan berteriak kepada 3.000 saudara kuil Tianshan yang bersemangat yang bergegas maju di kejauhan. Wakil Kepala Istana, Kaisar Hitam, juga naik ke udara dan berdiri di belakang Xiao Tians. Pada saat yang sama, apa yang Xiao Tians dan yang lainnya tidak ketahui adalah bahwa wanita misterius berbaju kasa putih yang membantu Xiao Tians mencegat Dao Master Qiu Han selama pertempuran mereka sebelumnya, sekarang sosoknya muncul jauh dari Xiao Tians lebih dari 10 mil jauhnya. Saat ini, wanita berbaju kasa putih melepas topeng di wajahnya. Wajah menawan Gao Weiwei terungkap. Dia adalah Gao Weiwei. Lebih dari setengah bulan yang lalu, ketika Xiao Tians terluka parah dan tidak sadarkan diri, dia sangat marah sehingga dia pergi ke medan perang di luar wilayah dan membunuh Jie Qi dengan satu pedang. Tapi kali ini, dia sekali lagi bergegas ke medan perang di luar wilayah pada saat paling kritis dan membantu Xiao Tians memblokir seorang guru Tao. "Suamiku, dalam hidup ini, aku juga akan bertarung denganmu." Gao Weiwei menatap Xiao Tians di kejauhan dengan penuh cinta, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Namun di kejauhan, hanya ada pemandangan para prajurit dari kuil surga yang dengan penuh semangat memberikan penghormatan. Bersambung.